Oh, bentar, bentar. Oke. Ya, sudah kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Sudah ada. Shalom, selamat malam. Uh, terima kasih malam hari ini buat Apologet Jimmy Jeffrey dengan saya Gracia Billy yang ke-30. Minggu lalu agak ditiadakan karena jadwal pelayanan agak banyak. Nah, kali ini kita memulai lagi, kita menanggapi postingan Menahem Ali dan kelompok Mu'alaf Donditan yang mengolok-olok, menista, menghina penyalipan Kristus dengan menampilkan gambar telanjangnya Yesus. Suatu penghinaan terhadap agama Kristen dan olokan-olokan yang terlontar dalam postingan itu, ini akan kita tanggapi dengan serius malam hari ini. Mari kita mulai materi malam hari ini. Jadi yang ditampilkan selama ini itu isu basi antara pertarungan asumsi, khayalan, mitos, dongeng yang hendak dibenturkan melawan catatan-catatan sejarah. Secara logika, apapun asumsi tidak mungkin bisa menang terhadap fakta sejarah yang terjadi. Tetapi ya namanya kita ketemu dengan kelompok ahlul tipu wal jamaah, kelompok polemikus muslim. Mereka tidak menggunakan logika yang benar. Harusnya kalau mereka jujur dan berpegang teguh di dalam kebenaran, mereka akan mengakui fakta-fakta sejarah dan menguji catatan sejarah baik dari pihak Kristen maupun catatan pihak-pihak non-Kristen di abad pertama untuk mencari kesimpulan yang sesuai, yang benar, daripada bermain di dalam khayalan dan dongeng-dongeng teologis yang mereka yakini. Jadi seperti yang sudah tampilkan berkali-kali, ini orang bebal, jadi kelompok bebal dan orang yang rendah moralitasnya menampilkan Yesus disalib dengan gambar telanjang dan berolok-olok. Saya sudah menampilkan di dalam beberapa pengajaran postingan-postingan yang lalu, di seri duet Jimmy Jeffrey dengan saya, bahwa karena ada banyak problem di dalam ayat Al-Quran mereka, surah An-Nisa 157, itulah yang memungkinkan banyak tafsir-tafsir Quran yang muncul, antara tafsir yang satu dengan tafsir yang lain itu berbeda-beda kisahnya. Kenapa? Karena ayatnya sendiri itu pun ayat yang katanya Muhammad Ahmad Khalafullah, ayat yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Ayat yang janggal narasinya, termasuk ayat yang memiliki problem kerusakan error tata bahasanya. Termasuk salah satu yang digemari orang muslim mengenai asumsi-asumsi khayalan-khayalan tentang penyalipan. Ini yang saya nggak bisa berpikir. Donditan, henditan, bos apalah, bukan ya? Apa ya, donditan sama siapalah, pokok tantan, dangdutan apa terserah. Itu suka menunjukkan foto The Five Gospel. Anda tahu nggak The Five Gospel itu adalah tulisan teolog-teolog ateis, teolog-teolog liberal. Mereka mengaku bahwa Yesus disalib. Karena semua catatan sekuler non-Kristen menuliskan seperti itu, termasuk catatan Yahudi. Namun karena mereka ateis, mereka tidak percaya dengan yang adikodrati, mereka tidak percaya Allah itu eksis, Allah itu ada karena diciptakan oleh akal manusia. Jadi bukan manusia ciptaan Allah, tapi Allah menurut kelompok-kelompok The Five Gospel ini, Jesus Seminar, Allah adalah ciptaannya manusia. Ada di dalam tataran konsep, tapi tidak benar-benar eksis. Nah, di dalam pandangannya The Jesus Seminar, yang nulis The Five Gospel itu, Yesus disalib, iya, karena itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Orang Kristen, non-Kristen, orang yang musuhnya Kristen menuliskan hal yang sama. Tapi begitu masuk ke pertanyaan, di mana mayatnya Yesus?
Apakah Anda percaya disalib? Semua tidak percaya. Karena bagi mereka yang adikodrati, yang ilahi, yang gaib itu tidak ada. Akhirnya muncullah beberapa opini dan terjadilah diskusi dan perdebatan yang memakan waktu. Kira-kira mayatnya Yesus itu hilang itu bagaimana? Akhirnya karena perdebatannya itu tidak berhenti, tidak selesai-selesai, diambil voting. Dan setelah di voting, suara terbanyak adalah mayat Yesus itu hilang karena dimakan oleh anjing. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya. The Five Gospel dari tulisannya orang-orang ateis ini, dari teolog liberal ini, yang dipakai oleh orang-orang Muslim dan mualaf, pertanyaannya, apakah donditan dan dangdutan, orang-orang yang suka dangdutan itu, percaya Yesus disalib? Kedua, apakah mereka percaya apa yang ditulis di dalam The Five Gospel Jesus Seminar, bahwa mayat Yesus itu dimakan anjing, hilang dimakan anjing? Aku rasa enggak. Jadi mereka itu hanya menunjukkan The Five Gospel, mungkin belum baca semua isinya. Tapi mereka hanya menampilkan The Five Gospel itu hanya salah satu contoh tulisan-tulisan orang-orang yang tidak wajar yang menyerang iman kekristenan. Ini menarik. Ini asumsi-asumsi saja. Asumsi-asumsi liar dari kelompok-kelompok ateis. Nah, sedangkan yang menjadi iman Kristen itu bukan sekedar iman tok, masalah teologis tok, keyakinan tok, tidak. Alkitab selain itu buku tentang iman, itu juga catatan sejarah yang ditulis oleh para saksi mata, pelaku sejarah. Kalau tidak mau menggunakan perjanjian lama karena sudah skeptis, gunakan penelitian yang akademis. Sejarawan-sejarawan sekuler di luar Kristen, dari abad-abad pertama, Brutus, Pliny the Elder, Josephus, Cornelius, Tacitus, dan yang lain-lain, semua memberikan catatan yang sama dengan tulisan perjanjian baru. Bahkan Talmud dan tulisan-tulisan orang-orang Yahudi yang lain, termasuk bapak-bapak gereja, semua satu kata. Jadi, asumsi yang dikembangkan oleh berbagai macam tafsir yang satu bertentangan dengan tafsir yang lain, tidak akan pernah bisa mengalahkan catatan sejarah yang ditulis oleh semua pihak Kristen, Yahudi, dan di luar Kristen dan Yahudi yang mengatakan Yesus disalib. Artinya, sejak awal aja secara presuposisi, upaya yang dilakukan oleh Muhammad Ali dan Donditan dan semua orang Muslim di dunia yang meyakini Yesus tidak disalib, itu sudah gugur demi hukum. Gugur demi logika itu sudah gugur. Karena Quran ini wahyu dari Allah. Itu kan bagi iman kalian yang percaya bahwa Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan kami yang nggak mempercayai Quran? Kami yang nggak percaya sama Muhammad. Artinya, asumsi teologis Anda tidak bisa dipaksakan kepada kami yang tidak beriman secara Islam. Secara presuposisi, apapun upaya asumsi-asumsi tidak akan pernah bisa mengalahkan fakta sejarah. Ini secara preposisi kami sudah kalah sebelum bertarung. Oleh karena itu saya sudah tampilkan minggu lalu, beberapa seri yang lalu, saya akan ulas sedikit lagi tentang beragamnya kisah-kisah tafsir-tafsir dan cerita-cerita yang tidak masuk akal, cerita-cerita yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah, di dalam tafsir-tafsir Quran, menyangkut kisah penyaliban Yesus. Kita akan ulas. Padahal saya sudah mengangkat masalah ini berkali-kali. Tapi kalau kita back to the fakta sejarah, tidak ada keragaman cerita, semua satu kata, Yesus disalib di zaman Pontius Pilatus, titik. Nah, kemungkinan Ali itu kumpul dengan kelompok-kelompok polemikus Muslim, itu mungkin karena dia malu dengan postingan-postingan yang kami dan para apologet lakukan, mengungkapkan fakta-fakta dan data apa adanya. Mungkin dari niat malu itu berusaha membalas. Jadi niat awalnya bukan kajian akademis, tapi yang penting pokoknya saya balas Gracia Pelo, saya balas semua apologet Kristen, kira-kira begitu.
Oleh karena itu saya kepingin tunjukkan apa yang menjadi keyakinan pihak Islam sendiri. Bahwa di dalam An-Nisa 157 muncullah berbagai tafsir yang carut-marut, yang bertentangan, berbeda antara tafsir yang satu dengan tafsir yang lain. Mengingat apa yang dikatakan Muhammad Ahmad Khalafullah, An-Nisa 157 itu ayat yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah, ayat yang janggal yang tidak pernah diucapkan oleh orang Yahudi. Karena tidak mungkin orang Yahudi mengaku dan mengimani Yesus adalah rasulnya, kemudian atas keimanan orang Yahudi kepada Yesus sang rasul, maka Yesus sang rasul dibunuh orang-orang Yahudi yang mengimaninya. Itu kalimat yang janggal yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah, kata Muhammad Ahmad Khalafullah yang sudah pernah saya tampilkan. Nah, termasuk dari banyaknya tafsir yang aneh-aneh, berbagai dongeng dan kisah-kisah yang tidak masuk akal, yang tidak pernah kita temukan faktanya di sejarah, ini muncul di berbagai tafsir-tafsir Islam, tafsir Quran yang diimani orang Muslim. Artinya banyak kisah-kisah hoax, kisah-kisah yang nggak pernah terjadi, tapi memenuhi tulisan-tulisan tafsir-tafsir Quran seputar masalah ini. Ini saya sudah tunjukkan, ini saya hanya mengutip sedikit, nah semua saya buka karena ini pengulangannya berkali-kali. Jadi kalau Ali dan Donitan itu masih muter-muter hal yang sama ya, karena memang itu orang bebal yang tidak bisa mencerna dan jujur mengakui masalah yang ada. Ini coba contoh. Ini contoh tafsir Quran dari tafsirnya Ibnu Abbas yang tidak pernah terjadi riwayat ini di dalam sejarah manapun. Kita gali melakukan kajian analisa sejarah, tidak akan pernah ketemu tulisan ini. Contohnya dibilang begini. Yang diserupakan dengan Yesus, yang disalibkan menggantikan Yesus adalah sahabat Hawariyun, para rasul yang bernama Nitianus. Anda cari semua dokumen kuno, tidak bakal ketemu dengan nama Nitianus. Atau pakai tafsirnya Baidawi. Kalau tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan rasul yang menggantikan posisi Yesus Nitianus, kalau menggunakan tafsirnya Baidawi, rasul Tetanus. Tetanus atau Tetanus, coba. Anda cari sampai kepalamu botak, nggak bakal ketemu. Rasul Tetanus itu ya apa modelnya? Anda cari dokumen bapak-bapak gereja, Anda cari tulisannya Hippolytus, 3-4 Injil, dokumen abad pertama manapun, tidak bakal ketemu nama Rasul Tetanus seperti yang ditulis dalam tafsirnya Baidawi atau Rasul Nitianus yang ada di dalam tafsirnya Ibnu Abbas. Artinya banyak sekali kisah-kisah yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah yang mewarnai tafsir-tafsir Islam seputar masalah penyaliban Yesus. Jadi masing-masing tafsir mengembangkan kisah-kisahnya sendiri, cerita-cerita versinya mereka sendiri. Ini Nitianus iki anak Sopo tambah mungkin ya Sopo jeneng itu Nitianus, Tetanus, Rasul Beri-Beri pun saya tidak percaya itu ada. Rasul Bronkitis saya juga nggak percaya itu ada. Yang kayak gini-gini saya tidak pernah percaya. Nah, kalau Anda nggak percaya dengan ucapan saya, silakan cek sendiri secara sejarah. Ini hanya ada di dalam tafsir Islam di atas abad ke-8. Anda cari datanya di abad pertama, tidak akan ketemu nama-nama seperti ini. Saya lompat ke tafsir Ibnu Katsir. Di dalam Ibnu Katsir ada kisah yang aneh. Dia meriwayatkan di zaman Yesus, Yerusalem itu di bawah pemerintahan Raja Damaskus di Syria bagian selatan. Jadi Baitul Maqdis itu diperintah oleh gubernurnya tinggal di Baitul Maqdis, gubernur Yerusalem yang tinggal di Baitul Maqdis, itu bawahannya Raja Damaskus. Anda cari sejarah manapun tidak bakal ketemu kisah-kisah semacam ini. Ini kisah yang nggak pernah terjadi di dalam sejarah. Tapi yang penuh di dalam tulisan-tulisan tafsir-tafsir Islam. Coba lihat.
Raja Damaskus, pemeluk agama Yunani. Akhirnya mereka melaporkan Yahudi itu kepada raja tersebut, lalu melaporkan laporan palsu kepadanya bahwa di Yerusalem, di Baitul Maqdis, terdapat seorang lelaki yang menghasut khalayak ramai, menyesatkan mereka, dan menganjurkan mereka memberontak kepada Raja Damaskus. Mendengar laporan itu, raja dari Syria Selatan, kota Damaskus, murka. Kemudian raja dari Syria Selatan, kota Damaskus di Syria Selatan, mengirimkan instruksi kepada gubernurnya yang ada di Baitul Maqdis. Artinya, gubernur di Yerusalem itu bawahannya Raja Damaskus. Anda cari sampai kepalamu botak, tidak bakal ketemu kisah ini. Karena di zaman Yesus, Yerusalem bukan bawahannya Raja Damaskus. Memerintahkan agar lelaki yang dimaksud, yaitu Yesus, lalu menyalibkannya dan kepalanya diikat dengan duri agar tidak mengganggu orang-orang. Ketika surat Raja Damaskus itu sampai kepada gubernur di Yerusalem yang tinggal di Baitul Maqdis, ini pun ya omong kosong. Tidak pernah ada gubernur tinggal di Bait Allah. Bait Allah itu hanya tempatnya imam dan imam besar. Jadi kisah-kisah yang amburadul ini memenuhi narasi-narasi tafsir Quran. Ketika surat raja itu sampai kepada gubernur, ia segera melakukan perintah itu. Lalu ia bersama segolongan orang Yahudi menuju sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa alaihissalam bersama sejumlah sahabatnya dan seterusnya. Artinya Ibnu Katsir membuat kisahnya sendiri, versinya sendiri mengenai tentang kejadian di sekitar penyaliban Yesus. Kisah-kisah yang tidak pernah kita temui fakta sejarahnya. Hanya ada di dalam tulisan tafsir Islam dan hadis. Ini lihat. Sejak kapan? Di zaman Yesus, gubernur Yerusalem, gubernur di Baitul Maqdis, bawahannya Raja Damaskus. Tidak masuk akal ini. Tidak pernah ada catatannya. Tapi ada di dalam tafsir Islam yang diimani orang Muslim. Ini menarik ini. Jadi apa yang diimani orang Muslim itu sesuatu yang sama sekali tidak based on the history. Tapi based on the mythos. Based on the khayalan. Ini lihat. Nih. Ada lagi kisah lain menggambarkan Jumatnya waktu asar. Jumat itu kira-kira jam-jam 3 dikepung. Ini cerita yang ngoyo-woro. Orang Yesus itu sudah diputuskan penalti, dihukum mati jam 9 pagi. Pada waktu beduk jam 12 sudah disalib. Jam 3 sore sudah mati, ditikam oleh Longinus. Jadi cerita-cerita ini sudah cerita-cerita yang tidak pernah, tidak cocok dengan narasi sejarah. Hanya ada di dalam literatur Islam yang tidak bisa dikonfirmasikan cocok dengan sejarah manapun. Nih, ada orang yang mau menggantikan Yesus. Kemudian, Yesus yang di dalam rumah itu keluar, naik ke langit, lewat celah genteng yang terbuka. Ini kan, apa ya, cerita-cerita versi khas Islam. Ini. Tetapi setiap kali ia mengulangi perkataannya, Yesus pertamanya enggan menerima keinginan laki-laki yang muda itu, karena dia masih muda. Dia tanya, siapa di antara kalian yang mau menggantikan saya? Tapi tetap berkali-kali ditanya, ya berkali-kali dia menjawab, saya mau. Akhirnya anak muda itu yang nggak jelas namanya, bukan Rasul Tetanus atau Nitianus, entah siapa, yang nggak bisa dikonfirmasi keberadaannya, mengajukan diri dan diterima pengajuannya, dan dirubahlah wajahnya menjadi wajahnya seperti Yesus, dan wajah Yesus berubah menjadi seperti dia. Kemudian nyengat, terbukalah salah satu bagian dari atap rumah itu. Jadi gentengnya ada yang buka sedikit. Kemudian Yesus tertimpa rasa kantuk sehingga tertidur. Kemudian Yesus diangkat ke langit dalam keadaan tertidur. Nah, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, aduh, ini pinter kalau membuat suatu narasi kisah itu pinter sekali kalau kita baca-baca tafsir. Ya, lihat. Nih. Anda kalau lihat tulisan-tulisan tadi, sesuatu yang sama sekali kita tidak bisa temukan kebenarannya dari sejarah manapun. Tapi perhatikan, tafsir Islam mengatakan sanad asar ini sahih sampai kepada Ibnu Abbas.
Jadi semua kisah-kisah yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah, bagi metodologi Islam, itu adalah kisah-kisah yang sahih. Menarik kan? Kisah yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah, yang tidak pernah terjadi di alam nyata, yang tidak ada referensinya di catatan sejarah manapun, menurut metodologi Islam, itu sanadnya sahih. Menarik kan? Repot. Jadi ini kadang-kadang kalau kita mau pikir secara nalar itu menjadi, apa ya, kita bisa garuk-garuk kepala. Kok bisa ada kayak gini-gini? Ini, hal yang sama disebutkan ulama-ulama salaf. Jadi untuk merujuk apakah suatu riwayat ini benar apa tidak, metodologi Islam tidak melakukan kajian pendekatan sejarah, melihat dokumen-dokumen yang tua, tapi bertanya menurut pandangan-pandangan ulama-ulama yang ada. Menurutmu gimana? Menurut saya begini. Menurutmu gimana? Jadi orang-orang yang hidup di abad-abad 10 ke atas, yang diwawancarai bagaimana pendapatmu. Dan mereka tidak melakukan pendekatan kajian sejarah. Nih, ada lagi kisah yang menarik lagi, yang lebih konyol lagi. Masih di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk surah An-Nisa 57, dikisahkan di zaman Yesus, versi cerita yang lain, nama Raja Israel itu namanya Daud. Dan Raja Daudlah yang membunuh Yesus. Anda pasti garuk-garuk kepala. Raja Israel di zaman Yesus bukan Daud. Ini Daud siapa coba? Raja Daud yang membunuh Yesus itu sosok yang dari mana coba? Karena tidak pernah ada sosok historis di zaman Yesus, seorang raja bernama Daud, dan dialah yang mengeksekusi Yesus sampai mati. Tapi yang kayak gini-gini ini loh yang dibilang sanadnya teruji, sanadnya sahih, yang otentik loh. Kan artinya kita harus berhati-hati membaca tulisan-tulisan Islam karena seringkali kita akan kebingungan melihat konfirmasinya sama sekali tidak ditemukan di dalam data-data sejarah. Yang kayak gini ini penuh. Termasuk yang saya seringkali ucapkan, saya seringkali ketawa kalau ngomong tentang daftar riwayat nama-nama murid-muridnya Yesus, Hawariyun, sahabat-sahabatnya Yesus. Sebelum Ibnu Katsir nulis hidup di tahun 1401 sampai 1473, nama-nama rasul itu sudah tertulis di dalam dokumen-dokumen perjanjian baru abad pertama, tercatat dan dikutip berulang-ulang dalam dokumen bapak-bapak gereja abad 2, 3, 4. Kalau mau nulis, ya Mbok Yom mengacu kepada dokumen-dokumen yang tertua yang sejaman. Lah ya usah buat karang-karang nama-nama yang baru. Malah membuat kita ketawa-ketawa coba. Rasul pertama Firdaus, ini Rasul sopo mana Firdaus. Rasul Yakobus, jadi kita kenal siapa tuh Yakobus. Rasul Wela itu ya sopo, Wela apa kocone Wece, apa Wence. Kan tidak jelas ini siapa nih Wela. Kok ya ngarang-ngarang apa Rasul, nama-nama Rasul baru. Rasul Nakas iki ya siapa lagi orang ini. Rumahmu di RT berapa coba. Nakas saudaranya Yakobus. Yakobus tidak punya saudara yang namanya Nakas. Cek tulisan di dalam sejarah, tidak bakal ada nama saudaranya Yakobus bernama Nakas. Andreas ini kita masih kenal. Cocok dengan catatan sejarah. Filipus, oke. Nah, Ibnu Yalma. Ibnu Yalma iki ya sapa maneh wong iki. Ibnu Yalma, anaknya Yalma. Yalma itu siapa? Anaknya menjelma atau siapa? Matius kita kenal, Thomas kita kenal. Yakub Ibnu Halkia, iki ya sapa maneh? Yakub Ibnu Halkia. Nada Wasis lagi yang paling saya senang itu Rasul Nada Wasis. Akhirnya saya sadar bahwa teman saya Wasis itu jangan-jangan dia adalah rasulnya Yesus di alam yang lain. Ya, karena namanya ada di sini Nada Wasis. Kata Bia, ya pokoknya kata Bia. Yuta Serakia, Yuta Wes, apa ya repot lah. Kita mau ngomong nih ya apa? Ini iman, repot sudah ngomong iman. Yang penting itu iman, repot. Angel. Susah kita kalau ngomong sama orang yang penting mengimani ini benar dan tidak mau tahu andai kata di cross check dengan data sejarah, imannya ini tidak pernah terbukti. Kalau sudah ketemu yang pokoknya yang penting yakin, ini susah. Angel, susah kita ngomong dengan orang-orang kalau ngomong seperti ini. Nih,
Ada riwayat yang lain yang dibawa dari Ibnu Humaid yang dibunuh menggantikan Yesus namanya Sarjis. Sapa maneh Sarjis. Oh ya, wis. Yuk kita lihat dongeng-dongeng berikutnya. Ini semua tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Anda cari di dokumen manapun tidak ketemu nama-nama ini. Yang kita kenal ya paling Yakobus, Filipus, Andreas, Matius, Thomas ya. Yudas. Tapi Yudas Rakria Yuta ki ya sapa mana Rakria Yuta. Ini coba lihat. Ini dari buku yang didata oleh Pak Jimmy Jeffrey. Coba lihat. Masing-masing periwayat bisa mengembangkan ceritanya sendiri-sendiri dengan asumsi-asumsinya tersendiri. Ibnu Abbas, Nitianus mengambil dari Al-Kalbi. Ada yang menduga mungkin Yesus, catatannya Yemeni dari Wahab Ibnu Munabih. Ada yang menggunakan metode dual visit. Yesus yang tubuh duniawi yang dibunuh. Tubuh yang non duniawi enggak. Ini apa namanya Imam Syiah. Sarjis tadi ada Muhammad Ibnu Ishaq. Jadi masing-masing orang zaman dulu, ulama, bisa meriwayatkan orang-orang di zaman salaf-salaf, kelompok salaf ini, bisa membuat cerita berdasarkan versinya sendiri-sendiri. Jadi ya nggak jelas. Kenapa? Mereka tidak menggunakan kajian sejarah. Menurut persangkaan mereka sendiri-sendiri. Ini Al-Maturidi, penulis bukunya Kitab Al-Maghazi, mengembangkan cerita yang ditangkap itu yang menggantikan Yesus seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang berusaha menangkap Yesus, yang benci sama Yesus, dialah yang digantikan. Jadi ceritanya aneh-aneh sekali nih. Abdul Jabbar mengembangkan cerita, orang Yahudi yang nggak bersalah, yang nggak dikenal namanya, dialah yang digantikan, diserupakan seperti Yesus dan disalib. Yang lebih konyol lagi, tafsirnya Syiah, yang mendasarkan dari riwayatnya Al-Ta'labi, yang diserupakan disalib adalah Pilatus sendiri. Ini menarik ini. Menarik. Semakin kita melihat versi-versi tafsir-tafsir Quran dari Sunni, dari Syiah, kita semakin geleng-geleng karena banyaknya kisah-kisah penjabaran tafsirnya berbeda-beda. Dari tafsirnya Syiah, berdasarkan riwayat dari Al-Ta'labi, Pilatuslah yang menggantikan posisi Yesus. Nih, kalau Al-Qusairi, tidak jelas siapa, yang pasti yang menggantikan posisi Yesus itu salah satu rasul, muridnya Yesus. Kalau Al-Badawi, ini Tatanus, Rasul Tatanus. Walaya, Tatanus itu jenenge Rasul Tatanus. Jadi ya coba lihat. Jadi menjadi suatu complicated di dalam dunia Islam sendiri, karena masing-masing penafsir bisa mengembangkan cerita menurut versinya sendiri-sendiri. Nah, karena kita sudah membahas tentang penyalipan berdasarkan fakta sejarah dan fakta di dalam tafsir Islam sendiri itu banyak tulisan-tulisan, kisah-kisah yang tidak based on the stories. Mereka malu karena mereka nggak punya bukti. Satu-satunya mereka miliki adalah ayat Quran dengan asumsi teologisnya mereka sendiri. Kalau berdasarkan bukti historis, tidak ada. Semua kisah-kisah tafsir yang kita baca itu banyak sekali yang tidak cocok dengan sejarah. Nah, karena mereka malu, karena Ali dan kelompok mu'alaf tidak punya bukti untuk menjelaskan An-Nisa 157, mereka membalas dengan asumsi yang lebih kencang, ditambah dengan pelecehan. Di dalam sumnya itu, Yesus dengan gambar telanjang bulat ditampilkan dan diolok-olok. Masa yang seperti ini disalib? Jadi sudah balas dendam dengan plus pelecehan. Kemudian berdasarkan asumsi awal bahwa Yesus tidak disalib, mereka ngotot Yesus tidak mungkin disalib. Nabi tidak mungkin dipermalukan. Nabi disayang Allah.
nabi tidak mungkin disiksa. Ini klaim-klaim Islam yang tidak cocok dengan fakta sejarah kenabian Yahudi. Banyak nabi dipersekusi dan mati syahid. Yesus pun mengatakan, wahai kamu keturunan para pembunuh para nabi. Jadi asumsi-asumsi Islam itu asumsi-asumsi sepihak yang tidak cocok dengan sejarah kenabian di dalam Alkitab. Mungkin mereka membayangkan pola kenabian di dalam Kristen dan Yahudi harus disamakan dengan Muhammad. Di mana Muhammad itu tidak mungkin dipermalukan. Tidak mungkin dia kalah. Tidak mungkin disiksa karena Muhammad panglima perang, dia pemenang perang. Orang-orang yang pernah menista Muhammad diperintahkan untuk disembelih semua. Jadi tidak mungkin Muhammad kalah, tidak mungkin Muhammad disiksa wong dia pemenang. Tidak mungkin Muhammad dipermalukan karena yang mempermalukan Muhammad dibunuh semua. Mungkin atas dasar pola pikir Islami seperti ini, mereka menerapkan bahwa semua nabi harus seakan-akan sama seperti Muhammad yang disayang Allah, yang tidak mungkin dipermalukan, yang tidak mungkin disiksa, yang tidak mungkin mati. Karena memang faktanya Muhammad panglima perang, dialah pemimpin, pemenang, dan dia bunuhi semua orang yang menyindir atau pernah menistanya. Baik sebelum Fatu Mekah maupun setelah Fatu Mekah. Fatu Mekah itu apa ya? Penaklukan kota Mekah. Ini screenshot langsung diskusinya Ali dan Donditan mu'alaf yang ingin mencaci maki, melecehkan karena dia menunjukkan gambar visual Yesus telanjang. Ini gambar editan. Jadi niatnya dia bukan lagi berdiskusi, saling adu argumentasi, mengkonter argumentasi secara akademis, enggak. Maunya ingin mencaci maki, melecehkan dan menghina, mengejek-ejek orang Kristen. Yang kayak gini-gini nih banyak. Bahkan saya pernah lihat di dalam wall saya sendiri, orang Muslim mengedit film patung Yesus, ada perempuan yang mencium, dikasih persis di dalam kemaluannya Yesus. Itu saya pernah lihat di wall saya sendiri. Jadi gambar-gambar yang kampungan, yang rendah, gaya-gaya orang yang tidak berpendidikan, ini saat ini mulai ditampilkan oleh Ali dan Donditan. Hanya untuk ya menista lah. Mungkin karena dia malu dan tidak tahu lagi mau jawab apa, akhirnya ya kayak gaya yang tidak akademis kampungan seperti ini yang ditampilkan. Nih. Jadi mereka bangga bisa membuat gambar-gambar penghinaan Yesus telanjang, Yesus di oral patung kemaluannya, gambar-gambar yang semacam ini bisa dengan bangga dibuat, diedit hanya untuk mengolok-olok menista agama Kristen. Karena apa? Kami ini Islam, kamu nggak terima tah? Kamu mau apa? Kalau kami melakukan hal ini, kamu mau apa? Kalian orang Kristen bisa apa? Kami Islam, mayoritas kita. Jadi ada semacam kayak logika, kami berhak melakukan penghinaan terhadap agama lain, jelek senista apapun, kami adalah mayoritas, kamilah yang beragama Islam. Kamu mau apa? Nggak terima? Mau siap ramai dengan kami? Ayo, kami mayoritas, gitu. Itu kira-kira begitu. Saya ingin mengomentari, visualisasi ini bisa menjadi pelanggaran undang-undang ITE. Kamu membuat gambar-gambar telanjang untuk mengolok-olok, mengejek orang-orang Kristen. Kedua, gambar, andai kata ini ada suatu patung atau apa, itu bukan potret sejarah, itu karya seni. Tapi tendensi Ali dan Donditan menampilkannya ini ke publik, ini jelas-jelas tendensi penghinaan. Tendensi pelecehan. Ini benar-benar, ini masalah sensitif ya. Karena Yesus bagi kita ini, apalagi di masa-masa Paskah ini, dia bukan nabi. Sekedar nabi saja. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia juru selamat dunia, kata firman Allah. Bagi iman Kristen yang dilakukan oleh Menahem Ali dan Donditan, itu suatu penghinaan yang sangat-sangat kurang ajar. Ya, saya mau tanya kembali kepada Menahem Ali dan Donditan dan para mu'alaf yang arogan. Kami mayoritas, kami
buat gambar Yesus telanjang, kamu mau apa? Kami mayoritas, kami Islam. Kalau saya tanya sekarang misalnya, andai kata saya balik, saya menggunakan kreativitas di dalam dunia seni, saya gambar tentang nabimu, seperti caramu menggambar Yesus seperti ini, apakah kalian legowo? Ayo, coba. Kita ngomong dengan cara yang adil, dengan tenang. Minum kopi dulu, minum kopi ini. Saya minum kopi dulu. Saya nyalakan kameranya ya. Yang tenang, ayo. Ini saya minum kopi dulu ya. Kalau dibalik, apakah pihak Islam bersuka cita, senang dengan apa yang kita lakukan? Pikirin. Jadi jangan suka mukul kalau nggak mau dipukul. Jangan jewit orang kalau nggak mau dijewit. Jadi dengan seenaknya dan semena-mena, Menahem Ali dan Donditan melecehkan agama lain. Dengan alasan, kami Islam, memang kami Islam, kami mayoritas, kamu mau apa? Kalau kalian tidak terima, ayo mau ribut sama kami Islam. Ini kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh Menahem Ali dan Donditan. Ini ada semacam kartun. Yang satu menunjukkan ingin bebas menggambar, berekspresi karya. Di sisi yang lain, angkat senjata kamu gambar tak bunuh kamu ya. Coba, apakah mau misalnya kisah di dalam hadis tentang Muhammad bersenggama pertama kali dengan Aisyah di usia Aisyah 9 tahun, Muhammad perkiraan saya itu 54 tahun. Ini saya gambar, dikartunkan oleh orang-orang siapa lah, nggak tahu, saya memang nggak bisa gambar. Kalau digambar dan dipublikasikan seperti caranya Menahem Ali itu, apa kalian umat Islam itu legowo? Coba pikir baik-baik. Jangan emosi, pikir baik-baik. Kutipan riwayat hadis mengenai hubungan seksnya Maria Al-Qibti dengan Muhammad di kamarnya Hafsah. Digambar secara kartun. Terus dipublikasikan secara terbuka. Apakah umat Islam setuju, bangga, bisa menerima? Coba pikirkan. Kalian menghina Tuhanku loh ya. Muhammad bukan Tuhan kalian. Muhammad nabi kalian, bukan Tuhan. Kalau nabimu saya gambar, apakah kalian mau menerima? Ini pertanyaan yang tolong dipikirkan oleh orang-orang Muslim. Atau mungkin kisah Muhammad menikahi Juwariyah setelah seluruh kaumnya orang Yahudi dibunuh, dipenggal, dimutilasi. Di malam itu juga Juwariyah dinikahi dan melayani Muhammad di atas ranjang. Terus saya gambarkan kisahnya ini, divisualisasi dan diedarkan. Apakah kalian senang dan legowo? Atau Maimunah, di saat Muhammad menikahi Maimunah itu, di saat Maimunah menggunakan pakaian irham, sedang umroh, sedang mau naik haji. Digambar, divisualisasikan seperti cara kalian menggambarkan di depan mata gambar Tuhan Yesus kita. Coba pikirkan. Jadi, cara-caranya Muhammad Ali dan Donditan ini gaya-gaya polemikus muslim yang kampungan. Dia caranya udah rendah, sudah tidak akademis, hanya berolok-olok dengan cara semena-mena karena dia beragama Islam untuk melecehkan dan menista agama lain. Ini rendah sekali cara-cara mereka ini. Jadi kemungkinan ya, salah satu yang saya duga strategi dakwah pihak mu'alaf menghina, melecehkan Yesus, menunjukkan gambar telanjang Yesus dengan olok-olokan, itu mungkin bagian dari iman dan dakwah mereka. Jadi kalau sudah kayak gini, cara-cara seperti ini, menurut saya ini sudah bukan lagi cara-cara akademis, tapi gaya-gaya polemikus kampungan. Jadi terus terang ya, Donditan dan Menahem Ali, gaya-gaya kalian itu kampungan. Ini sindiran. Di dalam dunia Islam, siapa yang berani gambar Muhammad dibunuh, bisa marah. Tapi sebaliknya, yang kalian lakukan apa? Tuhan Yesus digambar telanjang dan kamu publikasikan kemana-mana dengan ketawa ketiwi, dengan berolok-olok. Katanya Islam itu agama yang adil, rahmatan lil alamin.
Coba direnungkan baik-baik pernyataan-pernyataan saya malam hari ini. Menghina Muhammad, padahal menggambar itu belum tentu menghina. Bisa mati. Ini menarik. Kenapa ada orang Muslim bisa marah dan bisa bunuh orang yang menggambar Muhammad? Padahal kalau kita lihat data-data kuno di gereja, di masjid-masjid kuno di Timur Tengah, banyak buku-buku kuno dan masjid-masjid menggambarkan kisah-kisah Muhammad yang digambar oleh orang Muslim sendiri. Kenapa ini ada? Silakan Anda bisa searching di internet, gambar-gambar Muhammad ada digambar di beberapa masjid kuno dan ada di dalam buku-buku kuno. Tapi kalau yang gambar orang zaman sekarang, yang menggambarnya bisa berisiko mati. Bahkan orang-orang yang dibunuh atas instruksi Muhammad, itu banyak sekali. Ummu Kirfa, itu nenek-nenek dibunuh dengan cara yang keji, diseret onta sampai mati. Pada waktu Fatu Mekah, orang-orang yang pernah menghina, menyindir Muhammad, diperintahkan ditangkap, disembelih semua. Bahkan sebelum Fatu Mekah sudah ada orang-orang yang menghina Muhammad, menyindir Muhammad, dibunuh semua. Yang menghina Muhammad, bunuh semua. Muhammad pemenang. Jadi tidak mungkin Muhammad dihina. Beda dengan Yesus, para penghina Yesus dibiarkan hidup, bahkan untuk mereka lah Tuhan datang, berusaha untuk mempertobatkan, dan untuk mereka lah Tuhan mau mati, berkorban, dan menyelamatkan mereka. Jadi beda. Penghina Muhammad pasti disembelih, mati. Penghina Yesus tidak pernah dibunuh. Malah Tuhan Yesus di saat terakhir mengucapkan permohonan pengampunan. Ya Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Cinta dan kasih yang nampak, yang keluar dari bibir Tuhan Yesus terhadap para orang yang membunuhnya, yang mencaci maki dan mengolok-oloknya. Tapi beda. Mengenai yang menghina Muhammad mati, Anda bisa baca bukunya Ibnu Taimiyah. Ini yang menjadi semacam kayak hukum di dalam Islam. Siapa yang menghina Muhammad, dianggap menista Muhammad, langsung dibunuh. Beda dengan Kristen, yang menghina Yesus diampuni dan berharap orang itu bertobat dan bisa diselamatkan. Ini dapat dari Pak Ian, Pak Ian Hendra. Kita menimpali diskusinya itu, ada suatu kalimat yang sangat ceroboh dan menggelikan, yang konyol banget. Menahem Ali mengatakan, prajurit Romawi mengambil celah dalamnya Yesus. Mana ada ayatnya seperti itu? Artinya Menahem Ali ini orang yang tidak cermat, yang tidak ngerti bahasa Yunani, tapi dia ngomong asal-asalan hanya untuk berolok-olok. Anda lihat ayatnya, tidak ada kata celana dalam di situ. Ini saya kasihkan sedikit masukan, supaya Menahem Ali lihat dan supaya agak cerdas ya Pak. Kekeliruan konyol Muhammad Ali bahwa prajurit Romawi mengambil celana dalam Yesus itu omong kosong. Tidak ada di dalam ayat. Kali apa namanya kisah semacam itu. Hanya ada di dalam mulut kotornya Muhammad Ali. Mengenai Yesus pakaiannya diambil, dibagi 4 dan jubahnya diundi, itu ada di dalam Yohanes, salah satunya di Yohanes pasal 19 ayat 23 sampai 24. Pakaiannya dibagi 4, jubahnya diundi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan jubah Yesus. Jadi ulasannya Muhammad Ali yang penuh dengan caci maki, olok-olok dan penghinaan terhadap kekristenan menunjukkan dia benar-benar orang yang rendah ilmunya, tidak paham bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani yang ada di dalam ayat, imatia itu artinya pakaian, garment. Imatia, pakaian atau bahasa Inggrisnya garment. Ada juga kalimat di situ, sitona, itu artinya jubah, atau bahasa Inggrisnya tanik. Ada 2 kalimat, imatia dan sitona, yang dipakai di dalam ayat, yang artinya pakaian atau jubah. Kalau celana dalam, bahasa Yunaninya, sobrako, ini pun kalimat bahasa Yunani modern. Tidak ada kata sobrako di dalam ayat itu. Karena pakaian dalam, underpants, itu hanya ada di dalam bahasa Yunani modern, yang tidak dikenal di zaman Yesus. Nah kalimat ini loh, tidak pernah ada kata sobrako di dalam Alkitab. Yang ada imatia artinya pakaian, atau sitomna, artinya jubah. Artinya, ya tidak bisa lagi kita mengelak, ini fakta bahwa Ali itu bicara ngawur,
hanya mencaci maki, niatnya berolok-olok. Mungkin dia ingin membalas tentang postingan saya tentang apa ya? Puasa yang Islami. Di dalam saya postingan saya tentang puasa yang Islami pada waktu saya memberikan kuliah Islamologi, saya memberikan data-data. Di awal sebelum saya memberikan data-data itu, saya sudah memberikan informasi ada kemungkinan sunnah Muhammad di hadis-hadis ini tidak dikenal orang secara umum. Dan betul, setelah saya tunjukkan hadis-hadis di dalam Ibnu Khuzaimah tentang sunnah-sunnahnya Muhammad, bagaimana Muhammad berpuasa, banyak orang muslim yang kaget. Dan mereka marah kepada saya. Terus saya bilang, loh kenapa kamu marah? Wong ini hadisnya ini jelas dari Aisyah, hadisnya sahih, dan memang hadis sahih dari Aisyah mengatakan Muhammad mengisap-isap lidahnya Aisyah di saat siang hari berpuasa. Dan Muhammad mubasoroh, bersetubuh dengan Aisyah di siang hari saat puasa. Mubasoroh yang berbeda maknanya dengan mubasoroh di dalam surah Al-Baqarah 187. Mereka marah. Saya jelaskan, kamu marah apa hakmu? Memang ini hadismu kok bunyi seperti ini. Kemungkinan karena mereka baru tahu, kaget, malu, terus mereka berusaha melakukan serangan balik dengan cara yang ngawur. Nah kalau cara-caranya Muhammad Ali ini nggak ada datanya, ngawur semua. Berbeda dengan cara saya pada waktu saya ngomong, hadisnya saya tunjukkan, saya fotokan, halaman berapa, bab berapa, isinya apa, semua ada. Jadi Ali sekarang sudah menunjukkan kualitasnya semakin menurun pamornya dengan cara-cara dia berceramah itu sudah menunjukkan cara-cara orang yang tidak berpendidikan. Termasuk ini yang tak bisa disangka lagi, sudah saya sampaikan di dalam khotbah saya di Jumat Agung, bahwa nubuat Mazmur 22 itu nubuatan untuk Mesias. Ya, Mesias yang disalib. Yang selama ini mau dibantah sama orang Yahudi. Tuduhan orang Yahudi modern bahwa kita pemalsu ayat terbukti keliru. Karena Yahudi menganggap ayatnya itu berbunyi seperti singa, tangan dan kakiku. Malah tuduhannya orang Yahudi, ayat yang dipakai orang Yahudi itu yang ada kekeliruan salinan. Mazmur 22:17 berdasarkan penemuan-penemuan arkeologi membuktikan ayat ini di dalam Alkitab versi Kristen menusuk tangan dan kakiku bahwa Mesias yang dinubuatkan di Mazmur 22 akan disalibkan, ditusuk tangan dan kakinya terbukti benar. Karena ayat Alkitabnya orang Kristen ditemukannya di Dead Sea Scroll, rujukannya ke Septuaginta, Oruksan. Oruksan itu menusuk. Terjemahan dari kata karu. Dan di dalam Masoretic Text pun kata karu yang menusuk juga ada. Jadi kalau kita merujuk ke Masoretic Text ada dua kalimat. Kari yang berarti seperti singa atau kaaru menusuk. Di saat ditemukannya Dead Sea Scroll terbaca kaaru. Ternyata yang terjemahannya yang dipakai orang Indonesia, orang Kristen di seluruh dunia malah tulisan yang benar. Perhatikan Septuaginta tulisan terjemahannya rabi-rabi Yahudi kuno. Varian Masoretic Text Kaaru itu juga tulisannya rabi-rabi kuno. The Dead Sea Scroll yang menulis Kaaru itu juga tulisannya rabi-rabi kuno. Jadi tidak ada satupun naskah kuno perjanjian lama karya orang Kristen. Kristen tidak pernah menipu. Kristen benar. Jadi Kaari yang ada di dalam Masoretic Text versinya orang-orang Yahudi itu ada versi yang kedua Kaaru. Nih, ini Kaari Yadai, Wiraglai. Seperti singa, tanganku dan kakiku. Tapi lihat, ada varian Masoretic Text yang Kaaru, yang menusuk. Ada. Varian ini yang nulis Kristen. Bukan, ini orang Yahudi kok Masoretic Text kok. Ini, Aruksan di Septuaginta. Menusuk. Nggak ada yang tidak penipuan dan kebohongan dilakukan orang-orang Kristen. Termasuk Septuaginta membenarkan teks Mazmur 22 ayat 17 menusuk. Karena di dalam versi Mazmur 22 ayat 17 di Dead Sea Scroll tertulis kaf, alef, res, dan waw. Kaaru. Cocok.
Jadi itu hanya masalah salinan. Kalau dia nulisnya seperti ini, bagian yang paling kiri tercentang sedikit, itu terbaca kari, Y. Seperti singa, kari. Tapi kalau dia nulisnya agak ke bawah, seperti ini terbaca U. Bukan lagi I, terbaca U. Kalau terbaca karu, artinya menusuk. Jadi memang ada kesalahan penyalinan. Ini kesalahan teknis. Yang nulisnya harusnya agak ke bawah, mungkin terlalu cepat nulis, jadi terkesan sedikit. Sehingga harusnya U terbaca I. Tapi untung The Dead Sea Scroll membenarkan versi karu. Jadi kalau menulisnya dengan goresan agak panjang ke bawah, terbaca U, W atau U. Tapi kalau tercoret sedikit, terbaca Y, I. Jadi kesimpulannya, Kristen benar-benar tidak salah sedikit pun bahwa Mazmur 22 nubuatan tentang Mesias yang disalib, yang digenapi di dalam Yesus. Nubuatan dia akan diolok-olok, digenapi. Dia dikerumuni banyak orang, digenapi Mazmur 22:13. Badannya hancur, tapi dia lidahku melekat dalam kondisi hancur, dia tidak ngomong, dia pasrah menerima siksaan. Di dalam Mazmur 22, 15-16 tergenapi. Mesias yang disalib, Mesias itu akan ditusuk tangan dan kaki, ya digenapi. Pakaian Mesias yang disalib, yang dibunuh ini akan diundi. Ini sudah ditulis tahun 1000 sebelum Masehi. Digenapi di zaman Yesus. Seluruh pasal ini digenapi di zaman Yesus. Yesus penggenapan semua nubuatan Allah. Terima kasih. Saya serahkan kepada Ya, terima kasih Pak Gracia untuk materi yang diberikan bagi kami semua malam hari ini. Saya umumkan untuk channel yang merelay dari Inyo Manis, Keluarga Iman Rasul Official, L2GLG, Spot Orang Indonesia, dan channel-channel apologetika yang lain. Mari kita dukung pelayanan dari Pak Gracia maupun Pak Jimmy Jeffrey dengan scan barcode yang sudah tersedia di layar Bapak Ibu sekalian. Anda bisa scan dan masuk ke dalam satu link dari Pak Gracia maupun Pak Jimmy Jeffrey. Ini adalah jadwal kegiatan harian kita dari Senin sampai Sabtu, bisa di screenshot untuk kita bisa mengikuti. Di Keluarga Iman Rasuli, kita bisa mengikuti ibadah di setiap hari Minggu saat teduh dari Senin sampai Sabtu, maupun membaca Alkitab di hari Senin sampai Sabtu malam saat teduh di pagi hari jam 5 waktu Indonesia Barat. Bagi saudara-saudara yang ingin mempelajari apologetika lebih dalam, bisa bergabung dengan Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali Aras Tamar Indonesia atau STTRA yang dipimpin oleh Pak Deki, dan menghubungi kontak person yang sudah tersedia di layar, atau masuk melalui satulink.com/STTRA. Kita bisa membuat biolink atau short URL dan QR codes dari satu link. Jadi Anda semua bisa menggunakan satu link untuk keperluan Anda masing-masing. Akan kami tampilkan contoh dari satu link Keluarga Iman Rasuli atau satulink.com/Keluarga Iman Rasuli. Ini adalah tampilan dari satulink.com/Keluarga Iman Rasuli. Semua menu sudah tersedia di sana. Kegiatan dan juga pengajaran baik dari Pak Deki, Pak Gracia, dan juga duet apologetika Pak Gracia dan Pak Jimmy Jeffrey. Khusus malam hari ini, duet kajian akademis apologetika pada triwulan yang ketiga. Kita bisa memilih
menu. Dan langsung masuk ke materi yang sudah disampaikan malam hari ini. Seperti yang tertampil di layar Bapak Ibu sekalian. Yaitu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan, saya serahkan kepada Saudara Nanya Dong. Silahkan untuk... Pak Jimmy Jeffrey nggak datang ya? Halo? Pak Jimmy Jeffrey nggak datang? Belum, Pak. Oh, belum masuk. Oh, yaudahlah. Oke, lanjut. Karena memang dia bilang agak terlambat katanya dia. Oke, lanjut aja. Kita menjawab pertanyaan dulu ya, Pak. Iya. Oh. Silakan untuk pertanyaan. Pertanyaan belum ada yang masuk. Nggak ada ya, karena ini kan sudah materi yang diulang-ulang. Sudah diulang-ulang. Iya. Jadi kemungkinan ya, prediksi saya si Ali itu dia bingung dengan apa yang data-data yang kita sampaikan. Dia dan timnya kurang suka dengan pengungkapan data yang saya berikan, tapi data-data yang saya ungkapkan ini tidak bisa dipersalahkan. Makanya pada waktu saya ngomong di beberapa saat yang lalu mengenai tentang puasa yang Islami, kemungkinan besar saya ngomong di depan, banyak orang Muslim belum mengetahui sunnahnya puasanya Muhammad, suri toladannya Muhammad seperti ini. Saya tunjukkan ayat-ayat hadis-hadisnya, dan betul, juga saya betul. Banyak orang yang kaget dan marah-marah, menganggap saya ini tidak ngerti Islam, bodoh dan mengolok-olok. Loh, saya tidak mengolok-olok, saya hanya membacakan apa yang tertulis di dalam hadis Sahih Ibnu Khuzaimah, riwayat Sahih dari Aisyah. Aisyah mengaku di saat siang hari Muhammad sering menghisap, tidaknya jilat-jilat dihisap oleh Muhammad siang hari. Dan di dalam penjelasan hadis Ibnu Khuzaimah, hal tersebut makruh, boleh dilakukan oleh siapapun. Kalau tidak mencium seperti itu bagus, dapat pahala. Tapi andai kata melakukannya, tidak ada masalah. Termasuk Aisyah menjelaskan bahwa dia sering melakukan mubasarah, bersetubuh dengan Muhammad di siang hari. Dan penjelasannya saya bacakan semua. Di saat saya membacakan literatur Islam, saya sama sekali tidak ada penghinaan terhadap Islam. Beda dengan Ali. Ali membuat cerita-cerita palsu, Romawi mengambil celana dalamnya. Mada nggak ada kata celana dalam di situ. Yang ada hanya pakaian dan jubah. Tidak ada kalimat celana dalam. Kemudian apa yang ditampilkan Muhammad Ali, gambar-gambar porno tentang Yesus, itu hanya untuk mengolok-olok kekristenan. Bukan lagi kajian akademis. Beda dengan saya. Jika ada orang yang tersentak kaget, pikir baik-baik. Saya menista, saya menipu, atau saya hanya menyodorkan data. Ini seringkali orang itu terjebak dengan emosi. Karena yang dia dengar selama ini dari ustadz-ustadznya tentang Islam itu yang indah-indah seperti ini, begitu datang informasi dari pihak apologet Kristen yang menunjukkan literatur Islam, kaget. Karena baru tahu kaget, langsung marah dulu. Tunggu dulu, kamu marah sama saya? Siapa? Mau marah sama saya? Ayo ketemu sama saya di mana? Ngobrol sama saya. Saya datang ke masjidmu, ke ponpesmu dengan sekian banyak dokumen. Kamu atau saya yang salah? Nah, ini yang seringkali saya bilang, siapapun pemirsa yang melihat postingan-postingan saya, andai kata ada informasi yang baru, yang kaget kalian dengar, jangan marah dulu. Uji, beli bukunya, karena biasanya bukunya itu saya tunjukkan, penerbitnya semua, saya ungkapkan apa adanya, jilid berapa, halaman berapa. Beliau, saya pembohong apa tidak? Setelah Anda uji sendiri dengan matamu, baru renungkan kebenaran apa yang saya sampaikan. Tapi kalau cara-caranya Ali menampilkan gambar Yesus telanjang, apalagi yang di dalam Facebook saya diedit, perempuan mencium, kemungkinan ya dia mencium patung kakinya Yesus, itu digambar patungnya itu turunkan ke bawah, kayak melakukan oral kepada patungnya Yesus. Kurang ajar banget. Yang kayak gini loh yang kerjaannya polemikus Muslim. Kami Kristen tidak pernah melakukan seperti ini.
Oleh karena itu di dalam presentasi saya seringkali bertanya, andai kata kita melakukan seperti yang kamu lakukan, apa kamu ikhlas dan legowo? Pertanyaannya, kenapa kamu menghina kita seperti itu? Oh iyalah kami Islam, mayoritas. Gitu kan? Kalau yang lain melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan, oh langsung habis. Habis langsung. Oleh karena itu ya, saya, di postingan malam hari ini ada, selain saya mengcounter cara-caranya Ali, saya ingin memberikan masukan. Kalau pihak polemikus Muslim menghina menista agama kita itu sudah biasa karena memang itu karakter mereka. Memang karakter mereka itu seperti itu. Tapi jangan sekali-kali kita atas nama keadilan kita melakukan cara yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap kita. Jangan sekali-kali lakukan. Contohnya yang saya sampaikan, saya hanya membalas, tapi saya tidak melakukan komparasi apple to apple. Kamu kasih gambar-gambar yang menista Yesus, saya kasih gambar-gambar yang menista Muhammad. Oh, enggak, saya tidak melakukan. Saya cukup memberikan bantahan dan menunjukkan data-data yang akurat. Selebihnya berolok-olok, itu kampungan dan bukan tugas apologet. Itu tugasnya orang kampungan. Orang apologet, terhormat, cerdas, dan tidak serendah Menahem Ali dan Donditan yang kampungan. Oke, kalau memang nggak ada lagi pertanyaan ya bisa ditutup Pak pertemuan malam hari ini. Ada Pak Deki hadir di tengah kita Pak, mungkin memberikan tambahan. Oh ya, silakan Bu Deki. Silakan Pak Deki. Ya, malam Pak Gracia, malam semua. Suara saya kedengaran? Jelas. Oke. Jelas Pak. Sebenarnya argumen Menakem Ali tentang Kiton itu sudah argumen celana tua ya. Sudah lama sekali dia gunakan itu. Saya sudah bantah dalam beberapa video, tapi dia rupanya dia tidak mau dengar jawaban. Dan dia memilih untuk meneruskan itu ya. Kata Kiton itu di dalam perjanjian baru, itu bisa diterjemahkan dengan jubah seperti di dalam Yohanes 19. Karena memang dia punya fungsi jubah, bukan punya fungsi cawat. Karena di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata ya, himation, itu untuk jubah di luar. Kemudian jubah yang di dalam, yang mereka sebut dengan kiton. Nah itu dia, tapi itu bukan cawat. Itu bukan cawat. Itu sebabnya di Yohanes pasal 19, itu diterjemahkan dengan jubah ya. Termasuk juga di Lukas pasal 6 ayat 29. Jadi Menakem Ali itu dia melakukan kesalahan itu Pak Gracia karena dia pikir kiton itu sama dengan kitan ya, yang cawat itu ya. Yang di dalam bahasa Arab itu. Kalau kitan kan itu dalaman banget kan. Nah Yunani itu enggak. Jadi dia membingungkan bunyinya mirip kiton dengan kitan. Kemudian dia pikir kiton itu cawat. Itu bahkan sudah ada studi kesarjanaannya loh. Nanti bisa buka di blog saya. Ada satu tulisan judulnya ketika pertolongan Menakem Ali tidak menolong. Saya sudah tampilkan di situ. Ada studi kesarjanaan tentang cara berpakaian orang Yahudi pada abad pertama. Jadi mereka mengenakan jubah dari luar. Itu harus karena kalau hanya gunakan kiton, jubah dalaman, itu dianggap tidak berpakaian. Dianggap tidak sopan. Jadi harus gunakan jubah dari luar. Dengan kata lain mereka gunakan dua jubah. Satunya di luar, satunya di dalam. Selain pakaian dalam. Jadi kiton itu bukan celana dalam, bukan cawat. Tapi itu jubah yang dipakai di dalam sebelum orang pakai jubah yang di luar. Itu. Jadi kita tidak perlu marah karena orang ini tidak ngerti apa-apa. Dia cuma modal studi filologi. Tapi dia tidak ngerti tentang filsafat bahasa. Dia tidak ngerti tentang gramatikal. Dia tidak ngerti tentang konteks sejarah. Karena bahasa itu tidak terlepas dari konteks sejarah, konteks budaya. Jadi begitu kamu lepaskan dari konteks sejarah, begitu kamu lepaskan dari konteks budaya. Apalagi kalau bicara tentang istilah-istilah yang digunakan untuk tata cara berpakaian. Itu terkait dengan konteks budaya. Karena cara berpakaian satu culture dengan culture yang lain itu kan berbeda.
Kita pergi ke Arab sana itu lihat orang berpakaian aneh bagi kita kan. Kita pergi ke Amerika kita aneh lagi, lihat lagi. Kita pergi ke Korea dan lain sebagainya. Cara berpakaian dari satu budaya ke budaya lain itu berbeda. Apalagi Yudaisme abad pertama. Dan istilah-istilah yang digunakan untuk pakaian yang mereka kenakan, itu adalah istilah-istilah yang harus dikaitkan dengan tata cara mereka berpakaian. Nah ini yang Menachem Ali tidak ngerti apa-apa. Tidak ngerti apa-apa. Betul-betul tidak ngerti apa-apa. Dia pikir bahwa kata kiton itu karena bunyinya sama dengan kitan, maka itu berarti cawat. Itu luar biasa absurd. Luar biasa absurd. Nah itu yang pertama. Yang kedua, betul tadi Pak Gracia bilang kita tidak perlu ikut kampungan dengan dia. Tidak perlu marah. Karena sebenarnya dia lagi beritakan Injil. Karena justru itu poinnya. Shameful. Salib itu memang shameful. Dan itu sebabnya di Roma pasal 1. Ayat 16. Yang sayang sekali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu. Aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Sebenarnya kata epaskinomai itu berarti I am not ashamed. Aku tidak malu akan Injil. Nah kenapa Paulus gunakan kata aku tidak malu? Karena memang salib itu memalukan. Hukuman paling brutal di dalam sejarah manusia adalah hukuman dengan cara disalib. Dan bukan hanya paling brutal dan paling bengis, tapi hukuman yang paling mendegradasi umat manusia adalah hukuman melalui salib. Jadi kalau Menachem Ali dengan Donditaan, dengan sengaja membuat itu terkesan sangat memalukan, maka tidak mungkin. Dalam pengertian tertentu mereka lagi beritakan Injil. Itu the gospel. Karena Injil itu adalah sesuatu yang nature-nya adalah apa yang dialami Yesus itu memang sangat memalukan. Nah bedanya adalah mereka gunakan itu untuk mengolok Yesus. Kita melihat itu sebagai secara introspektif untuk melihat saya yang seharusnya di situ. Saya yang seharusnya mengalami kejadian memalukan itu. Bahkan jauh lebih mengerikan dipanggang di dalam neraka. Tapi itu dialami oleh Yesus Kristus. Supaya saya yang harusnya mengalami peristiwa yang memalukan itu dibebaskan. Dan kemudian saya diselamatkan. Nah maka pertanyaannya adalah begini. Apakah peristiwa memalukan, salib memalukan yang dialami Yesus? Dialami Yesus karena dia pergi goda istri anak angkatnya kah? Jadi orang gebukin dia lalu salipin dia kah? Apakah dia pergi tarik anak sahabatnya yang berusia 6 tahun. Kemudian sahabatnya bilang janganlah kita ini kan bersaudara. Kemudian bilang oh no kita bukan bersaudara kandung. Kita hanya bersaudara di dalam iman. Kemudian ditiduri pada umur 9 tahun. Jadi itu memalukan kah? Atau pergi serang kampung orang, kemudian bunuh suaminya, ambil harta karunnya, kemudian istrinya ditiduri malam itu kah? Jadi orang gebukin dia dan salipin dia kah? Apakah itu dialami Yesus karena Yesus melakukan sesuatu yang layak supaya dia mengalami itu atau tidak? Even Quran mengafirmasi bahwa Yesus lahir sebagai eholisan, anak yang murni, anak yang suci. Bahkan di dalam hadis dikatakan semua bayi itu lahir disentuh oleh setan, makanya menangis. Kecuali Yesus, kecuali Isa. Maka kalau Yesus mengalami kehinaan itu bukan karena dosanya, bermoralkah orang menghina orang yang mengalami kehinaan bukan karena kesalahannya? Apakah itu bermoral? Satu contoh praktis, dan ini contoh kontemporer. Dan memang tidak sememalukan yang dialami Yesus, tapi kita nangkap poin. Misalnya kemarin, Pak Ade Armando. Dipukuli di tengah publik. Seorang dosen loh. Kemudian bukan hanya dipukuli, tapi hampir ditelanjangi. Nah, itu memalukan enggak? Memalukan. Pertanyaan. Apakah bermoral kalau kita mengolok Pak Ade Armando karena mengalami peristiwa itu? Tidak bermoral. Karena dia mengalami itu bukan karena kesalahan dia. Bukan karena dia pergi mencuri. Bukan karena dia pergi menghina orang. Bukan karena dia pergi merampok. Atau bukan karena dia pergi menipu orang. Maka orang menghajar dia karena kesalahannya. Dia ada di tengah-tengah satu kerumunan publik.
kemudian mendadak dia mengalami peristiwa itu, bukan karena dia melakukan sesuatu yang salah. Nah, apa yang dilakukan oleh Menachem Ali dan Dondi Tan adalah sesuatu yang tidak bermoral. Karena kamu sedang menghina sosok yang mengalami peristiwa memalukan. Saya tidak menyangka kalau salib itu memalukan. Memang itu nature-nya. Tapi menghina sosok yang mengalami peristiwa memalukan ketika itu bukan karena kesalahannya adalah tindakan tidak bermoral. Dan betul, itu penistaan. Itu penghinaan. Jadi itu komentar saya. Supaya kita paham. Jadi jangan sampai kita juga bereaksi yang kemudian kita lupa bahwa memang nature dari Injil, the gospel adalah sesuatu kehinaan. Ya, Injil itu kehinaan. Makanya Paulus bilang Injil itu kebodohan bagi orang yang akan binasa. Kehinaan. Maka Paulus bilang, aku tidak malu akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Aku tidak malu loh Menachem Ali. Kalau kamu dengar ini, saya tidak malu akan Injil, akan salib Yesus. Karena Yesus tidak mengalami itu karena dia berdosa, dia melakukan penipuan, melakukan penyergapan, perampokan karavan orang. Lihat-lihat kapan para pedagang itu lewat dengan rombongannya, lalu suruh anak buah pergi serang supaya dapat barang rampasan. Bukan, Yesus tidak mengalami itu karena dia melakukan kesalahan. Tidak ada satu manusia pun di jagat raya ini bisa membuktikan Yesus pernah melakukan event hanya satu dosa. Hanya satu kesalahan. Jadi, menghina penyaliban Yesus dengan gambar-gambar yang sama sekali tidak ada akar sejarahnya. Betul, itu tidak ada di dalam sejarah. Itu karya di kemudian hari. Orang berkreasi untuk tujuan seni. Menampilkan itu, kemudian memberi kesan bahwa itulah yang terjadi pada abad pertama. Bukan hanya merupakan penipuan intelektual dan penipuan sejarah. Tapi tujuan penghinaan terhadap penyaliban Yesus adalah sesuatu yang tidak bermoral dan sama sekali merendahkan nilai, harkat, dan martabat dari Menachem Ali. Menachem Ali dan Dondi Tan tidak punya kelayakan untuk dihormati bahkan sebagai manusia. Itu komentar saya. Ya, saya nambah sedikit. Inilah bukti yang bisa dilihat depan mata. Nature-nya polemikus muslim dan orang-orang sekelompoknya Ali, ya seperti ini. Kualitas kampungannya, cara berpikirnya, kearogansiannya yang semena-mena. Dan bagaimana cara kita membalas seperti ini. Jangan pernah marah dengan data-data yang saya sampaikan. Karena saya sedikit pun tidak pernah memfitnah siapapun. Saya ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya hanya menyampaikan ke publik pengajaran lecture tentang apa isi Islamologi ya. Karena memang saya lagi ngajar Islamologi. Kalau kamu kaget, jangan marah sama saya atau balas dengan cara-cara seperti ini. Tapi inilah, nature-nya orang Kristen beda. Karakternya Kristen dengan karakternya orang-orang Muslim yang polemikus-polemikus Muslim seperti kelompoknya Mu'alaf, Dondi Tan, dan Menachem Ali yang benar-benar kampungan. Yuk, terima kasih ini. Kata terakhir closing statement saya. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Pak Gracia maupun Pak Deki yang sudah menyampaikan pemaparan pada kesempatan malam hari ini. Kita sudah tiba di penghujung acara, kita juga akan mengakhiri di dalam doa dengan kasih. Saya mohon untuk... itu Pak Jimmy udah masuk. Oh, Pak Jimmy masuk? Iya, ini Pak Jimmy barusan masuk. Bentar, saya kasih ke host. Oh, alah. Baru selesai Pak. Baru selesai acara katanya. Ya, nggak apa-apa. Iya, saya acaranya juga baru selesai juga sih. Agak molor sih acaranya. Recording in progress. Saya rekam Pak, karena sudah terlanjur saya matikan OBS saya. Silakan Pak Jimmy. Ya, silakan Pak Jimmy. Ya, masih lanjut ya ini. Boleh Pak. Saya nunggu Bapak malah ini tadi. Silakan Pak Jimmy. Kita kan udah bagi tugas. Silakan Pak Jimmy. Oke. Tunggu saya buka dulu. Saya cepat aja ya.
Ya, saya akan fokus saja satu subbagian tentang video Ali yang menurut saya memang cukup memprihatinkan dengan cara dia yang cukup vulgar. Mungkin rekan-rekan sudah membahasnya tadi. Dan saya coba fokus pada poin tentang apakah Yesus telanjang saat disalib. Yang menjadi ayat kunci itu dalam Yohanes 19 ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan. Nah, apa yang menjadi dasar Ali dan orang-orang yang menganggap Yesus saat itu dalam posisi telanjang pada saat disalib tanpa ada pakaian yang menutupinya? Itu dengan pemahaman kata pakaian dan jubah, yang dianggap antara pakaian yang dipakai di tampak luar dan pakaian dalam. Sehingga dari kisah ini dianggap dua-duanya sudah dilucuti. Sehingga Yesus telanjang. Saya kira kita harus lihat di teks aslinya, dan ini juga Ali sudah angkat penggunaan kata himatia yang diterjemahkan sebagai garment atau pakaian, dan juga kata kitona yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris tunic atau jubah dan sebagainya. Tapi sebenarnya penggunaan kata ini tidak harus diartikan secara kaku, karena dia rentang semantiknya agak cukup luas, yang intinya berkaitan dengan pakaian. Dia bisa dalam pengertian pakaian dalam, pakaian luar, jubah, dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dalam konteksnya itu berkaitan dengan pakaian dalam yang dilucuti? Ini yang harus kita cermati. Mari kita lihat di ayat-ayat sebelumnya. Jadi petunjuk kita ternyata pada ayat sebelumnya, itu dalam Yohanes 19 ayat 2, disebutkan mereka memakaikan dia jubah ungu, himation. Artinya, Yesus memakai baju yang kemudian ditutupi dengan jubah. Nah, memang kata-kata ini bisa dipertukarkan. Jadi dia kata himation dan chitona ini, dia sifatnya interchangeable. Kenapa? Karena dalam Yohanes ayat 23 dikatakan mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap prajurit. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah. Nah, yang akan menjadi perebutan sehingga mereka membuang undi, itu akan lebih tepat berkaitan dengan jubah atau jubah ungu yang dipakaikan pada Yesus pada saat di pengadilan di Pilatus. Sedangkan pakaian yang digunakan itu menggunakan kata chitona. Dan petunjuknya itu jelas. Tidak berjahit dari atas ke bawah. Hanya 1 tenunan saja. Jadi ini adalah pakaian Yesus yang kemudian ditambahkan dengan jubah. Dari sini kita bisa dapat petunjuk secara tidak langsung bahwa ini tidak berbicara tentang pakaian dalam. Sekali lagi, tidak secara tegas melucuti pakaian dalam. Karena lebih cocok dia berkaitan dengan jubah, yang jubah itu kemudian diperebutkan, dan chitona yang lebih ke pakaian yang digunakan, dengan petunjuk dia tidak berjahit dari atas ke bawah. Dan saya melihat ini menjadi jelas bahwa ini tidak berkaitan dengan pakaian dalam yang dilucuti dalam teks ini. Jadi sekali lagi,
dalam teks ini. Nah, ada petunjuk berikut yang menarik, yaitu keberadaan para perempuan dekat salib. Itu dalam ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Lalu di ayat 26 sampai 27 terjadi percakapan. Artinya jarak mereka dekat, karena suaranya bisa saling dengar. Nah sekarang secara logik, apakah dengan komunikasi seperti itu ada keberadaan perempuan-perempuan? Mereka berkomunikasi dengan sosok yang tidak berpakaian. Saya kira secara logik tidak mungkin. Kecuali pada saat itu Yesus sedang memakai pakaian dalam atau menutupi bagian alat vitalnya. Jadi saya kira tidak ada bukti eksplisit yang menyatakan bahwa Yesus dalam posisi disalibkan secara telanjang. Jadi sekali lagi, petunjuk implisit dari para perempuan yang dekat itu mengindikasikan dia tidak disalib dalam keadaan telanjang. Oke, nah secara konteks historisnya, saya tadi sudah membaca sempat, cuma belum sempat dimasukkan data-datanya. Memang dalam budaya Romawi itu ada beberapa data yang menunjukkan mereka yang disalib itu sekaligus dalam posisi telanjang. Tetapi ada semacam kemungkinan pengecualian-pengecualian sesuai dengan konteks budaya tempat. Nah, karena ini peristiwa di konteks Yahudi, maka bisa dimungkinkan ada pengecualian. Jadi tidak semata-mata harus ikuti aturan secara full, teknisnya sesuai dengan aturan-aturan dari pemerintahan Romawi. Bahkan kalau kita lihat, salah satu ketentuan SOP-nya itu seseorang yang disalib harus dipatahkan kakinya. Tetapi dalam peristiwa Yesus, dia tidak dipatahkan kakinya. Karena pemimpin pasukan melihat bahwa Yesus memang benar-benar mati, sehingga tidak perlu dipatahkan kakinya lagi. Jadi sebenarnya kita harus melihat juga konteks-konteks yang ada, dan konteks Yahudi itu dimungkinkan untuk Yesus tidak disalib dalam keadaan telanjang. Nah, tetapi apa sebenarnya poinnya di sini? Saya tidak juga secara absolut menyatakan penafsiran bahwa Yesus disalib tidak dalam posisi telanjang itu sebuah penafsiran yang absolut. Tidak. Karena ruang kemungkinan juga dia disalib secara telanjang juga ada. Jadi istilahnya kita tidak bisa mengambil posisi yang sangat tegas dia iya atau tidak. Tetapi sebenarnya substansinya begini. Bantahan ahli menganggap Yesus tidak disalib hanya semata-mata karena faktor telanjang atau tidak, itu justru terlalu simplicity, terlalu sederhana mulai persoalan. Kenapa? Karena begitu banyak data-data penunjang yang menyatakan bahwa Yesus memang benar-benar disalib. Pada pertemuan lalu, saya sudah tunjukkan data dari Talmud tentang Yesus yang disalib pada hari Paskah. Kemudian juga data dari Josephus. Nah ini memang mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi Josephus itu adalah penulis Yahudi. Masih banyak sebenarnya data lain, dan itu sudah banyak yang tahu, tulisan-tulisan dari Tacitus semuanya yang menyatakan bahwa Yesus memang benar mati disalib. Nah, kalau ahli ingin membuktikan pemahaman dia harus menunjukkan data penunjang. Misalnya, data-data ada konspirasi tentang Yesus yang bukan disalib. Jadi ada data yang menunjukkan orang lain yang tidak disalib dan sebagainya. Tetapi tidak ada bukti-bukti tersebut. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan ahli itu sudah menurut saya sudah berlebihan,
apalagi dia telah menyajikan foto visualisasi secara vulgar. Oke, kebebasan akademik itu hal yang memang kita harus junjung tinggi, tetapi kita harus juga ingat aspek sensitivitas. Jadi sekali lagi, menurut saya cara-cara menampilkan visualisasi seperti itu, posisi Yesus disalib dalam posisi telanjang, menurut saya tidak etis. Dan sekali lagi, tidak bisa mendukung poin dia bahwa Yesus tidak disalib. Sekali lagi, tidak ada bukti penunjang untuk fakta-faktanya menyatakan Yesus tidak salib, bahkan bukti-bukti yang melimpah, bukti-bukti menyatakan Yesus disalib itu melimpah. Jadi di sini kalau kita ingin jujur pada data yang ada, maka kita harus menerima apa adanya bahwa Yesus memang telah mati di salib. Ya, itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan. Dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Mungkin ada closing statement dari Pak Jimmy. Oke, saya hanya tegaskan saja bahwa dibutuhkan iman yang luar biasa, bahkan tidak masuk akal, untuk mengimani bahwa Yesus tidak mati di salib. Jika memang seseorang yang mengaku scholars, yang betul-betul akademisi, maka dia tidak bisa mengelak dengan data melimpah. Scholar liberals seperti Bart Ehrman, kemudian Friedman dan sebagainya, mereka tidak bisa membantah dan meyakini bahwa Yesus memang mati di salib. Kenapa? Datanya begitu melimpah. Tetapi oleh ahli justru demi pemahaman teologisnya, akhirnya dia seperti menutup mata pada aspek-aspek yang harusnya dia bertindak seperti scholars dengan data yang ada. Jadi sangat disayangkan. Ya itu closing statement. Terima kasih. Saya coba kasih masukan ke Ali. Kamu ndak usah mengalami penyiksaan Yesus yang dipentungi, dipukuli, atau dicapik-capik dengan flagrum. Flagrum itu cambuk siksaan 13-15 untai yang berisi bandul, taring, paku, kail, yang jikalau disabetkan ke badanmu, Ali, itu akan mencapik-capik badanmu. Persis seperti yang digambarkan oleh filmnya The Passion of Jesus Christ. Tidak perlu kamu dipaku. Saya hanya minta coba kamu mempraktekkan sesi terakhir di saat tentara Romawi menusukkan bayonet yang panjangnya sekitar 75 cm sampai 90 cm, menghantam lambungmu sampai ke jantung, kemudian ditarik sampai keluar air dan darah. Saya hanya minta seperti ini. Jadi kamu utuh, nggak dipukul, enggak dipentung, enggak dipaku, enggak dipukuli. Kamu saya ikat di tiang, utuh dengan badanmu yang mulus, nggak ada satupun yang tercapik-capik. Hanya sesi terakhir aja. Bayonet 75 cm dari tombak Romawi saya tancapkan dari pinggangmu sampai ke jantungmu. Saya tarik sampai keluar air dan darah. Kalau sampai kamu tidak mati, tak sembah kamu. Saya mau cobaan kepada semua orang Muslim yang tidak percaya tentang penyaliban Yesus, tidak bisa Yesus disalib tidak mati. Coba sesi yang terakhir. Kamu diikat di pohon, ditikam oleh bayonet 75 cm, bayonet Romawi. Mati apa enggak? Baca. Moderator silakan. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Gracia, Pak Jimmy, maupun Pak Deki yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini bagi kita semua. Ucapkan terima kasih juga buat yang sudah hadir dalam Zoom. Biar kiranya Tuhan selalu menguatkan kita dan memberikan pencerahan bagi semua yang mendengarkan malam hari ini.
Kita akan menutup kegiatan kita dalam doa dengan kasih. Saya mohon untuk Pastor Valerino boleh pimpin kita dalam doa.